حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Dan ini adalah majelis terakhir untuk musim ini sebelum Ramadan, yang mana setelah majelis ini insyaallah kita akan libur sebulanan, mungkin sebulan setengah atau sekian, ya nanti insyaallah akan dikabarkan lagi. Yang mana pada maghrib ini kita sudah masuk ke tanggal 25 Sya'ban 1444 bertepatan dengan masih tanggal 16 Maret 2023, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita fasilitas umur, kesehatan, kemampuan, anggota tubuh yang lengkap dan berfungsi untuk menikmati kehidupan duniawi ini dengan tujuan mencapai ridhonya dan mencapai ampunan dan surganya. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala panjangkan usia kita di atas ketaatan, jauh dari keburukan, maksiat dan kekufuran. Jikapun rupanya memang kita adalah orang-orang yang banyak bersalah kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada hamba-hambanya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tawwabun, orang yang sering kembali ke Allah, yang dihapus dosa-dosanya oleh Allah, baik dengan amalan-amalan mukaffirat adz-dzunub ataupun oleh sedekah-sedekah ataupun oleh hal-hal lain, istighfarnya para malaikat dan juga makhluk-makhluk Allah terhadap orang-orang yang berilmu dan juga menuntut ilmu. Maka ini adalah salah satu wasilah untuk mencapai keridhaan Allah Azza wa Jalla dan menjauhi murka Allah. Dan pada waktu yang dekat ini, sekitar 5 harian atau 6 hari, kita semakin dekat menuju bulan Ramadan, yang mana kita berharap kepada Allah, semoga Allah sampaikan diri kita di bulan Ramadan ini dan seterusnya, memberikan kita kesempatan untuk berpuasa Ramadan, untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk menjadikan hamba yang berhasil dan sukses dunia dan juga akhirat. Pada hari Rabu atau hari Selasa kelak tanggal 29 maghribnya insyaallah akan ada sidang itsbat untuk menentukan oleh pemerintah, dan semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan dan taufik pada penguasa kita untuk berbuat ihsan pada kaum muslimin di Indonesia dan berlaku jujur, ya, sehingga kita mendapatkan juga keberkahan dari Allah Azza wa Jalla dan dengan keputusan penguasa kita, entah nanti di hari Rabu atau Kamis awal Ramadan. Tetap kita harus bersiap-siap dari sekarang, bukan hanya semata-mata siap materi
dengan belanja ini itu, rezeki semacam itu dijamin oleh Allah. Tetapi yang kita persiapkan adalah bekal ketakwaan, bekal pembiasaan untuk membaca Al-Quran harus dimulai dari Sya'ban. Karena kalau tidak kita memulai dengan muqaddimah Sya'ban ini untuk sering membaca Al-Quran, mentadabburinya, maka sebenarnya kita tidak sedang menyambut bulan Ramadan. Jangan sampai kita itu melakukan tarhib Ramadan. Tarhib itu adalah welcoming Ramadan, menyambut bulan Ramadan hanya seremonial, acara-acara, mungkin forum-forum atau majlis yang mana sebenarnya realisasi pengamalannya itu bisa aja nol. Yang terpenting itu sebenarnya apa yang kita lakukan di rumah kita, di keseharian kita sekarang ini. Kalau kita makin dekat dengan Al-Quran, makin khusyuk solatnya, maka berarti kita sudah mulai mau bersiap untuk Ramadan. Maka jangan jadi orang musiman yang tiba-tiba mendadak soleh di awal Ramadan. Tapi dari sekarang mari kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah, lepaskan dosa-dosa yang selama ini masih dirutinkan. Kalau memang mungkin saking beratnya dosa tersebut masih belum bisa, berazamlah dan mintalah kepada Allah, semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang berhasil melepas dosa-dosa tersebut, sehingga bulan Ramadan ini bulan yang mengembalikan kita sesuai dengan kata orang, kembali kepada fitrah dengan maksud yaitu dosa-dosa terampuni. Namun dosa terampuni itu kan harus ada usaha, bukan tiba-tiba terampuni gitu aja tanpa ada usaha. Ramadan bukan hanya seremonial, bukan hanya sebatas menahan nafsu dan dahaga, bukan hanya sebatas itu, menahan nafsu, lapar dan dahaga, bukan hanya itu. Semua orang bisa begitu. Semua orang bisa begitu. Sampai maghrib dia tidak minum, tidak makan, tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu ketakwaannya bertambah. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkannya puasa ini supaya bertakwa. Jadi tujuannya adalah takwa. Maka kalau setelah Ramadan itu refleksinya kelihatan. Diterima atau tidaknya Ramadan dia itu bukan terlihat di pakaian baru, sarung baru, kopiah baru, songkok baru, baju baru di hari raya Syawal pertama, bukan itu. Betapa banyak orang yang fasik yang punya baju baru dan Allah tidak menerima amal mereka. Tetapi yang lebih esensial adalah yaitu amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ya, ini juga wasiat untuk saya pribadi dan jemaah sekalian. Kita tidak tahu kapan kita berangkat, kita tidak tahu kapan kita berpisah. Baik berangkat memisahkan diri dari dunia ini atau dari penghuninya, yaitu manusia-manusia dan juga keluarga terdekat, orang-orang tercinta. Kita tidak tahu. Maka jadikanlah Ramadan ini seolah-olah adalah Ramadan terakhir. Namun kita tidak boleh juga melangkahi takdir. Kita berharap kepada Allah semoga masih diberi kesempatan selalu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan ini di setiap tahun. Dan juga kemudian sebagaimana sebelumnya di majelis lampau kita telah menyebutkan bahwa manusia di risalah di kajian terakhir risalah Ibnu Qayyim ila ahli ikhwani, bahwasanya manusia itu sehebat apapun dia beramal, sekhusyuk apapun dia salat, seikhlas apapun dia, maka apa kata Allah, kalla lamma yaqdi ma amarah. Tidak seperti yang dipikirkan. Sesungguhnya manusia itu belum betul-betul memenuhi apa yang Allah perintahkan sepenuhnya. Masih banyak kekurangan jemaah sekalian. Maka tidak ada dari kita yang perfect. Kata Allah Azza wa Jalla, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah Allah Ta'ala yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Ketika seseorang itu merasa dirinya bodoh, maka dia akan lebih enak belajar. Ketika orang itu merasa dirinya banyak dosa, maka lebih enak dia istighfar. Coba aja kalau orang merasa nggak berdosa, istighfarnya itu ringan, seolah-olah tidak ada rasa. Tapi kalau kita mengingat dosa kita mengingat kesalahan kita tahu kita banyak berlumuran dosa, maka istighfarnya kita itu lebih berbobot dan lebih ada isinya gitu loh. Maka orang kalau nggak punya rasa salah, maka dia itu ketika istighfar, ya dia merasa biasa aja.
Orang ketika merasa tidak bodoh, ketika dia belajar, dia merasa pintar. Ketika belajar, gue udah tahu, padahal sebenarnya belum tahu. Maka mari yuk kita ketika menuntut ilmu, merasalah diri kita itu masih butuh sama ilmu. Dan ketika kita istighfar, merasa diri kita masih butuh ampunan. Kalau kita sudah tidak punya perasaan seperti itu lagi, maka apa gunanya belajar, apa gunanya istighfar. Dan kalau kita tidak merasa punya banyak dosa, merasa sudah cukup amalannya, lalu ngapain kita puasa nanti? Makanya banyak orang itu nggak merasa apa-apa. Puasa sih puasa, seperti adatnya orang muslim berpuasa. Janganlah kita seperti itu gelap. Melainkan wasiat ana untuk diri ana pribadi dan juga jemaah yang ana cintai karena Allah. Jadikanlah Ramadan ini suatu paket yang akan membahagiakan kita di akhirat nanti. Karena boleh jadi yang terakhir atau mungkin nanti masih diberi kesempatan oleh Allah, kita tidak tahu. Tetapi jadikanlah sesuatu itu seolah-olah yang terakhir, karena ketika sesuatu itu kita merasa akan berpisah darinya, maka value dan nilainya lebih tinggi lagi insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan kajian fikih Syafi'i karena ini tadi ada muqaddimah momentum menjelang Ramadan ya, karena kita pekan depan tidak kajian lagi untuk sementara ya. Jadi itu tadi nasihat sedikit untuk diri anda pribadi dan juga jemaah. Semoga yang sedikit itu bermanfaat untuk kita semua. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, kita menuju ke masalah, yaitu masih masalah kemakmuman dan juga keimaman dari segi bacaan. Dari segi bacaan. Taib, di sini ada pembahasan dari Syekh Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab Al-Mu'tamad di nomor keempat, yaitu hal-hal yang sunnah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita telah menyelesaikan masalah mengucapkan amin. Kemudian juga kita telah membahas masalah membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Maka dianjurkan bagi imam dan orang yang salat sendiri disunahkan untuk membaca surat setelah surat Al-Fatihah, baik membaca surat ataupun membaca ayat. Membaca surat ataupun membaca ayat. Kemudian ditambahkan oleh beliau hafizahullah taala, dikatakan apabila makmum apabila makmum tidak mendengar bacaan imamnya karena apa? Karena jauh atau karena tuli. Ya, di sini ada masalah makmum tidak mendengar bacaan imamnya karena mungkin jauh atau tuli atau mendengar suara yang tidak difahaminya. Jadi ada kondisi di mana makmum ini di sholat jahriyah, ya di sholat jahriyah itu tidak mendengar bacaan imam. Jadi lam yasma' al-ma'mum qira'at al-imam li bu'din au sumamin, karena jauhnya atau karena tuli, au sami'a sautan la yafhamuhu, atau mendengar suaranya tetapi enggak paham, apa ya, sayup-sayup gitu. Ya, enggak begitu jelas. Mungkin karena jauh, mungkin karena mikrofon terlalu bergema, bergaung. Kan bisa seperti itu. Kayak misalnya ketika sedang di Mekah, Masjidil Haram, agak terlambat, kemudian dapat jatah softnya itu di luar masih jauh. Emang kedengaran sayup-sayup, tapi karena gemak di mana-mana, jadi nggak tahu nih surat apa, nggak tahu. Masuk dalam bab ini, masuk dalam masalah ini. Au asarul imamu fi salatil jahriyah, atau imamnya membaca dengan suara pelan padahal di salat jahriyah. Salat maghrib rakaat pertama dan kedua, isya rakaat pertama dan kedua, tapi imamnya enggak mengangkat suaranya gitu. Malah disirkan suaranya gitu loh. Ya bisa aja imam kayak gitu, mungkin karena dia lupa, dikirain lagi salat apa gitu. Emang dia tahu dia salat maghrib, tetapi mungkin aja karena kebiasaan
dapat jadwal imam salat zuhur, tiba-tiba disuruh maghrib. Ya, jadi kagok dia. Jadi sir. Nah, seperti ini enggak perlu disubhanallahin, Pak. Ya, ketika subhanallah baru takbiratul ihram mau disubhanallahin, bingung imamnya. Ya. Yaitu dia dibilang salah, ada kesalahan yaitu menyelisih sunnah, tapi dibilang salah fatal tidak juga karena ya dia lupa gitu, lupa. Nah, bagaimana dengan makmum? Makmum di sini kata beliau, hafizahullah, qara'al ma'mumi as-surata fil asah. Maka makmum hendaknya membaca surat sesuai dengan pendapat yang lebih sahih dalam mazhab Syafi'i. Makmum membaca surat sendiri kelas. Ya. Baca sendiri. Kalau walaupun misalnya kedengaran tapi bergema enggak jelas ini surat apa, tapi tahu ini Al-Qur'an. Karena suaranya bergema dan tidak jelas ini apa atau bergaung, maka dianjurkan untuk makmum ini baca sendiri apapun yang dia inginkan dari surat. Begitu. Kemudian kata beliau, wa in jaharal imamu fi sholati sirriyati istama'al ma'mumu liqiraatih. Kalau misalnya imam di salat sirri malah dia menjaharkan. Nah, ini kebalik. Salat zuhur, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, kaget makmum. Di subhanallahin enggak perlu. Ya subhanallah. Orang saya baca Al-Fatihah, subhanallah kata imamnya. Terusin Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Makmum ngapain? Dengerin. Dalam mazhab Syafi'i, seolah-olah seperti salat jahriyah. Ya. Nah, kalau kondisi ini kita terlepas dari mazhab Syafi'i, ikut dengan apa yang biasa Anda tuturkan ke antum ya. Kalau kalau imam membaca Al-Fatihah jahr, maka makmum cukup mendengar, tidak perlu mengurang atau membaca bersamaan dengan imam. Ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau diperdengarkan padanya Al-Qur'an, dibacakan untuknya Al-Qur'an, maka dengarkan baik-baik dan diam. Maka dengerin kelas. Maka tidak wajib atas makmum untuk membaca Al-Fatihah, baik berbarengan atau setelah imam. Maka udah dengerin aja. Dan tidak mensubhanallahin, subhanallah, subhanallah gitu. Ya, itu masih mending ya, subhanallah. Zuhur gitu, ada yang bilang gitu. Ingetin. Batal lagi kira-kira. Insya Allah nggak batal Pak, insya Allah nggak batal. Kalau memang dia spontan nggak batal, tapi nggak tahu dah tuh ada orang kayak gitu tuh. Ya, zuhur. Cuman dalam mazhab Syafi'i bisa batal Pak, karena dia 3 kata ya, ada 3 huruf. 3 huruf bisa batal. Apa kita Pak? Zuhur boy. Nah boynya itu udah 2 huruf ya. Zuhur boy. Ya. Nah. Jadi tidak disubhanallahin, nah biarin aja. Cuma setelah sholat diingatkan, Pak, tadi kan sholat zuhur harusnya sir gitu. Oh iya, mazhab Bapak apa sih gitu kan. Ya enggak, tadi saya salah aja gitu. Tapi kalau besok-besok masih kayak gitu lagi, ganti imam. Udahlah Pak, sampean imam sholat maghrib aja. Pas sholat maghrib malah sir dia. Nah ini sesat ini imam kayak ini. Kalau kondisi kayak tadi mohon maaf Pak. Kalau kondisi kayak tadi dijawab makmumnya jawab amin apa enggak? Di sini bentar. Ya kalau misalnya kan sir jawab amin apa enggak, maka makmum di sini mungkin enggak usah jawab amin secara jahar Pak. Iya. Karena yang disunahkan adalah menjawab amin itu di salat jahriyah. Iya, dia mungkin jawab amin, tapi jawab aminnya tidak seperti di sholat jahar. Iya. Pak gini, kita kalau mendengar orang baca Al-Fatihah, boleh nggak kita aminin? Ya boleh. Bukan dalam sholat. Tapi aminnya nggak harus besar kan? Nggak harus besar. Yang dianjurkan raf'us saut lil ta'min, yaitu mengangkat suara untuk mengamini, itu adalah di sholat jahar. Nah di sholat sir, biar aja dia baca jahar, ya udahlah mau gimana lagi. Ya udah kita aminin, tapi aminin secara
Sir sebagaimana kita ketika baca, kita aminin juga secara sir. Mungkin dengan amin secara sir ini, bapak ini imam ini, kok nggak ada yang aminin saya? Durhaka semua nih gitu. Nggak ada yang amin. Tetap aja nggak ngeh gitu kan? Baca lagi jahar gitu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Geleng-geleng cuma. Batal nggak geleng-geleng cuma? Enggak batal. Itu geleng-geleng gitu batal. Ya, asal sebentar geleng, kalau sampai selesai sholat geleng-geleng batal itu ya. Ya. Kemudian mata qara al-imam al-Fatihah fi salati al-jahriyati ustuhibba lahu as-sukut. Kapanpun imam membaca al-Fatihah di salat jahriyah, maka dianjurkan dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk diam. Adapun yang saya lebih condong pendapat kepadanya harus diam bahkan. Walaupun tidak kita salahkan ini ya, ini khilafiyah aja. Tidak kita katakan ini batil, tidak. Melainkan yang lebih benar adalah harus diam. Wa yastaghilu bidzikri aw ad-du'a aw al-qira'ati sirran. Dan dia ketika imam membaca Al-Fatihah di salat jahriyah, dia menyibukkan diri dengan zikir atau doa atau membaca secara sir. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i boleh imam lagi baca Al-Fatihah, kita dengerin sambil zikir itu boleh. Dalam mazhab Syafi'i. Kemudian sambil doa juga boleh. Ketika imam lagi baca Al-Fatihah secara jahar. Atau kita ikut baca secara sirri boleh. Yang tidak boleh itu adalah kita ikut baca dengan jahar juga, karena itu akan mengganggu imam, menyulut emosinya. Ntar lama-lama dia mundur minta gantiin. Ya. Karena gak enak Pak kalau misalnya ada yang ikutan baca. Mungkin kalau anak kecil ngikutin kita masih maklum. Ini kalau anak gede, bukan gede lagi, udah tua, kemudian ngikutin. Ini kan kayak ditantang gitu loh. Jadi gak enak Pak. Kalau anak kecil masih kita maklumi. Liyaftahal majalil ma'mum an yaqra al-Fatihah. Taib. Amma ar-rak'atu tsalitsatu fil maghribi wa ghairiha. Adapun rakaat ketiga di salat maghrib dan selainnya. War-rabi'atu fil rubaiyati. Dan rakaat keempat di salat-salat yang berjumlah 4 rakaat, fala yustahabbu qira'atu suratin ba'dal Fatihati fil asah. Maka tidak dianjurkan untuk membaca suatu surat setelah Al-Fatihah menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i. Ya, ini diperhatikan di sini nanti ada qaul qadim dan qaul jadidnya Imam Syafi'i. Ya. Nah, lihat di sini kita kan misal kita jadikan sampel surat Isya nanti. Rakaat dalam mazhab Syafi'i, rakaat pertama dan kedua tetap enggak dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i ya. Dan sebagian malah menjadikannya tetap wajib. Ya. Entah itu ketika lagi baca bareng secara sir atau setelah amin baca Al-Fatihah. Makmum ya. Nah, rakaat ketiga dan keempat ini sebenarnya ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ada qaul qadim dan ada qaul jadid. Qaul qadim itu perkataan lamanya Imam Syafi'i sebelum ke Mesir. Ya. Sebelum ke Mesir. Ya. Dan mazhab dan qaul jadid ada perkataan barunya Imam Syafi'i ketika sudah di Mesir. Karena Imam Syafi'i wafat di Mesir. Nah, yang sebenarnya yang dijadikan patokan mazhabnya Imam Syafi'i itu adalah apa? Qaul jadidnya, perkataan barunya ya. Itu karena perkataan terakhir. Untuk masalah rakaat ketiga dan keempat, apakah makmum membaca surat setelah Al-Fatihah? Imam Syafi'i punya dua fase pendapat. Pendapat lawasnya sebelum ke Mesir yaitu tidak dianjurkan baca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Nah, qaul jadidnya Imam Syafi'i setelah di Mesir, beliau berpendapat apa? Berpendapat tetap dianjurkan. Oke, begitu ya. Itu berlanjut menjadi mazhab yang masyhur di mazhab Syafi'i sejak Imam Syafi'i, kemudian berlanjut sampai Imam Nawawi rahimahullah.
itu lebih condong menjadikan qaul qadimnya Imam Syafi'i, qaul perkataan lamanya Imam Syafi'i sebagai patokan untuk masalah ini. Maka jadilah mazhab resmi yang masyhur ketika Imam Nawawi ada di era 7 Hijriah, ya, bahwasanya dalam mazhab Syafi'i tidak dianjurkan membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Ini masyhur dari menjadi mazhab Syafi'i di kehidupan Imam Nawawi, setelah Imam Nawawi sampai seterusnya, sampai sekarang sebenarnya. Walaupun kemudian dalam kitab Mughni Al-Muhtaj oleh Al-Khatib Asy-Syirbini, beliau akhirnya lebih mencondongkan kembali ke pendapat Imam Syafi'i di qaul jadidnya di Mesir, yaitu disunahkan. Ya. Jadi ada dua pendapat Imam Syafi'i. Pendapat terakhir Imam Syafi'i yaitu apa? Dianjurkan membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Ya. Nah, tapi Imam Nawawi ini, beliau kenapa lebih condong ke pendapat lamanya Imam Syafi'i? Karena itu yang lebih dekat kepada dalil sebenarnya. Karena dicontohkan Rasulullah SAW ketiga dan keempat itu biasanya tidak baca surat. Ya, maka di sini beliau memberikan, yaitu Syekh Muhammad Az-Zuhaili memberikan keterangan dalam masalah ini. Ya. Jadi yang difatwakan dalam mazhab Syafi'i secara resmi sekarang adalah tidak dianjurkan. Walaupun aslinya Imam Syafi'i di perkataan terbarunya itu apa? Menganjurkan. Jadi di sini faedah mazhab imam itu belum tentu sama dengan mazhab ulama mazhab. Faham enggak coba? Mazhabnya imam, yaitu pendapatnya imam, belum tentu sama dengan pendapat ulama mazhabnya imam ini. Ada mazhabnya alim imamnya dan mazhab ulama mazhab ini. Paham gak coba? Mazhabnya imam yang terakhir apa? Imam Syafi'i di qaul jadid, yaitu apa? Dianjurkan rakaat ketiga dan keempat, oke? Tapi mazhabnya Syafi'iyah, mazhabnya Imam Syafi'i yaitu dianjurkan. Mazhabnya Syafi'iyah, Syafi'iyah berarti ini apa? Resminya ulama Syafi'iyah, mazhab ulama Syafi'iyah adalah tidak dianjurkan. Gimana? Paham gak coba? Begitu. Dan ini bukan berarti mengkhianati Imam Syafi'i, bukan. Karena ada dua label yang berbeda. Ketika antum nanya, Ustaz, apa pendapatnya Imam Syafi'i berkenaan dengan rakaat ketiga dan rakaat keempat, makmum itu baca surat apa enggak? Atau semua orang baca surat apa enggak? Kalau antum nanya apa mazhabnya Imam Syafi'inya, maka kita katakan ya mazhab terakhirnya, yaitu apa? Beliau menganjurkan. Tapi kalau antum tanya apa mazhab Syafi'i, maksudnya mazhab ulama Syafi'iyah dalam masalah ini, maka kita bilang tidak dianjurkan. Ini dua hal yang berbeda. Bukan berarti ulama Syafi'iyah berarti mengkhianati Imam Syafi'i, enggak. Ini ijtihadnya ulama Syafi'iyah karena mereka memandang qaul qadimnya Imam Syafi'i itu lebih benar daripada qaul jadidnya Imam Syafi'i, gitu loh. Seperti itu jemaah sekalian. Ya, al-muhim, yang penting di sini mana yang lebih tepat, Allah alam, yaitu tidak dianjurkan. Walaupun kalau ada yang memang baca itu juga tidak berdosa, enggak masalah. Enggak masalah. Ya, imam misalnya dia membaca tambahan rakaat ketiga atau keempat dengan alasan apa? Mungkin dengan alasan supaya ini lebih lama, mungkin makmumnya lebih suka gitu. Mungkin ya ada alasan seperti itu, tapi kalau dikembalikan kepada bagaimana yang lebih tepat adalah tidak dianjurkan. Ingat, tidak dianjurkan bukan berarti diharamkan gitu loh. Artinya Anda melakukannya ya silahkan, cuman kalau Anda merutinkannya maka Anda menyelisihi sunnah Nabi SAW. Begitu ya. Taib. Jadi wa fi qaulin, dan ada juga pendapat Imam Syafi'i yang baru, yustahab dianjurkan membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga atau keempat, karena memang itu pun ada juga dalil yang menunjukkan itu, tetapi yang lebih banyak dalil yang lebih kuatnya adalah yaitu bahwasanya walaupun ya hadis yang
menjadi dalil untuk rakaat 2 terakhir di duhur itu juga ada menunjukkan bacaan surat itu riwayat Muslim, tetapi yang lebih sahih atau yang lebih kuat dan lebih masyhur adalah yang tidak menganjurkan. Baik, kemudian kata beliau wal asah, dan yang lebih sahih annal imam wal ma'mum wal munfarid, imam, makmum atau yang salat sendiri la yaqra'una fi rak'ataini tsalitsati war rabi'ati suratan ba'da al-Fatihah, tidak membaca di rakaat 2 rakaat terakhir, ketiga atau keempat, tidak membaca suatu surat pun setelah al-Fatihah. Ya, wa yustathna min dzalika, tapi hukum ini dikecualikan al-ma'mum al-masbuq alladhi sabaqahu al-imam bi rak'atin aw rak'ataini. Ya. Makmum yang masbuq yang telah ya itu terlambat 1 atau 2 rakaat. Thumma qama li-istikmali ma fatahu fi salati nafsihi qara'a surata fi rak'ati tsalitsati war rabi'ah. Kemudian dia setelah imam salam, dia bangkit lagi melengkapi apa yang sudah dia lewatkan dari dia, apa yang belum dia sempurnakan salatnya itu, rakaatnya itu. Faham enggak jemaah sekalian? Belum begitu faham. Li'alla takhlu salatuhu min suratain, supaya dia itu enggak lepas dari 2 surat di 2 rakaat. Gini loh. Atau sebelumnya lakin la yajharu fihima, tapi dia tidak mengeraskan suaranya. Begini. Nanti di salat Isya, imam rakaat pertama, rakaat kedua, oke? Kemudian baru ada jemaah yang datang rakaat ketiga, baru datang dia. Dia berarti masih ngutang berapa rakaat kalau imam salat? 2 rakaat. Oke? Ketika imam di sini imam rakaat ketiga, makmumnya rakaat berapa? Masih baru 1 rakaat dia berarti kan? Rakaat keempat imam dia baru 2 rakaat. Imam selesai dan makmumnya selesai, maka yang masbuk ini bangkit untuk menjulur rakaat nomor 3. Nah, dikecualikan dalam kasus ini kalau makmum ini membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat imam, cukup enggak? Faham enggak jemaah? Enggak cukup, karena imamnya cuma baca Al-Fatihah. Dia juga sempat baca Al-Fatihah dulu, imam udah Allahu Akbar untuk ruku', yang enggak sempat baca Al-Fatihah. Oke. Di sini kembali ke permasalahan yang jadi khilaf ya di antara ulama. Kalau imam, kalau makmum itu masbuk 1 atau 2 rakaat lewat gitu, apakah rakaat yang dianggap rakaat pertama itu adalah rakaat pertamanya dia atau rakaat ketiga dan ketiganya dia? Ngerti nggak jemaah sekalian? Itu khilaf ya di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa saya kembali ke asal, bahwa saya ketika dia takbiratul ihram itu menjadi rakaat pertama dia. Maka sebenarnya dia dianjurkan di situ apa? Membaca surat. Makmum yang terlambat ini. Sebagian ulama berpendapat lain, enggak, yang benar adalah rakaat pertama dia adalah setelah dia mengqadanya, yaitu setelah imam salam, maka itu menjadi rakaat pertama. Begitu. Sehingga itu adalah qadha hukumnya, gitu loh. Tapi pendapat kedua ini jadinya agak kacau gitu. Ya masa duluan yang ini gitu loh. Nah, tapi kenapa kok dianjurkan baca surat setelah Al-Fatihah? Itu di rakaat yang setelah imam salam. Ya karena apa? Ya nggak sempat baca Al-Fatihah di awal-awal. Imamnya cuma baca Al-Fatihah doang, ruku. Dia juga kan kayak gitu. Kecuali kok imam baca Al-Fatihah panjang. Alhamdulillah. Ya ini mah makmumnya juga ya gitu. Kita azan dulu insyaallah. Setelah azan kita lanjut sebentar. Baik, jadi tadi bagi makmum dianjurkan ketika dia masbuk dan dia tidak
memungkinkan untuk membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat pertama atau keduanya, maka dia dianjurkan menggantinya ketika dia berluang setelah lepas dari jemaah bersama imam. Begitu. Iya. Misal tadi rakaat maghrib, salat maghrib 3 rakaat. Ya. Dan dia misal masbuk 1 rakaat. Masbuk 1 rakaat, ya. Rakaat pertama imam sama makmum, kemudian tiba-tiba makmum ini baru datang di rakaat kedua. Di rakaat kedua dia dengerin Al-Fatihah, kemudian dengerin imam lagi baca surat. Kemudian di rakaat ketiga imam, dia rakaat berapa berarti? Masih kedua. Bisa baca surat enggak setelah Fatihah? Biasanya enggak bisa karena imamnya langsung setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin langsung ruku. Maka berarti dia kemudian imam salam, dia naik untuk melanjutkan rakaat ketiga. Statusnya ini rakaat keberapa dia? Ketiga atau pertama? Ketiga. Nah, dalam mazhab Syafi'i dianjurkan baginya untuk membaca surat setelah Al-Fatihah. Gitu loh. Agar tidak kosong dari membaca surat setelah Al-Fatihah, gitu. Dan ya enggak masalah. Dalam mazhab Syafi'i ijtihadnya dianjurkan penggantian dari rakaat pertama yang dia tidak dapat bersama imam. Kalau nanti sholat isya 4 rakaat, misal dia masbuk berapa rakaat? 2 rakaat. Ya. Berarti 2 rakaat pertamanya dia adalah 2 rakaat terakhir imam. Enggak kedapatan baca surat setelah Al-Fatihah. Maka dalam mazhab Syafi'i di rakaat ketiga dan keempat dia anjurkan membaca surat setelah Al-Fatihah agar tidak kosong dari pembacaan surat, karena dia lebih bebas ketika itu. Iya, ini dalam mazhab Syafi'i. Ya. Dan ini pilihan sebenarnya. Nah, masalah juga membaca Al-Fatihah. Membaca surat setelah Al-Fatihah dengan maksud itu, yaitu agar seolah-olah dia mengqadha. Maksudnya bukan mengqadha kewajiban, tapi mengqadha sesuatu yang sunnah yang dia luput darinya di rakaat pertama dan kedua, gitu. Bagi dirinya. Kalau misalnya dia terlambat masbuk salat Isya 3 rakaat terlambat. 3 rakaat terlambat. Nah, rakaat pertama adalah rakaat keempatnya imam. Enggak bisa baca surat setelah Al-Fatihah. Rakaat keduanya dia berarti imam sudah selesai. Di situ statusnya rakaat kedua, ya kan? Dia baca Al-Fatihah, baca surat. Taib. Kemudian dia kan tasyahud. Anggaplah itu sebagai tasyahud awal setelah 2 rakaat yang dia lakukan, walaupun sebelumnya dia ikut tasyahud bersama imam. Nah, setelah tasyahud awal itu versi dia bangkit rakaat ketiga. Di situ kemudian dianggap di sini apa? Dia mengqadha, yaitu yang tadi yang di rakaat pertama dia enggak sempat baca Al-Fatihah, baca surat. Maka di rakaat ketiga dia baca surat setelah Al-Fatihah. Rakaat terakhir dia tidak baca surat setelah Al-Fatihah. Jadi maksudnya di sini adalah hendaknya seseorang tetap mengisi bacaan surat setelah Al-Fatihah 2 rakaat. Kalau enggak bisa 2 rakaat pertama karena sama imam, maka ya khalas. Dia lanjutkan di rakaat yang tanpa imam. Nah, kalau misalnya dia sholat Isya masbuk berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, ini enggak usah diomongin. Ya udah. Iya. Pulang. Baru ngeliat ini udah pada tahiyat dulu. Sambil apa? Ini tawarruk, ya. Ya udah pada miring nih, ya udahlah. Balik lagi gitu. Iya. Terus ada yang lihat CCTV, ngeliat dia balik lagi, dikejar sama orang-orang. Dikira maling. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan jemaah sampai sini? Enggak ada. Ayo, Pak. Enggak ada yang benar, Pak. Salah semua. Gimana, Pak? Jadi yang harus diikuti yang mana? Pak, gimana Pak? Harus diikuti gimana, Pak? Membaca surah setelah berpisah dengan imam. Kalau saya baca surat yang tadi kita jelaskan, saya seperti ini. Untuk apa?
mengganti apa yang telah berlalu dari kebiasaan kita membaca surat. Gini loh Pak, sesuatu itu ketika walaupun sunnah, kita layak untuk mengkodoknya ketika itu sudah kebiasaan kita, ternyata kita tidak mampu melakukannya di tempat yang normal, maka kita kodok di tempat lain. Paham nggak Pak? Begini Pak, Rasulullah SAW itu biasa sholat ba'diyah dan qobliyah dan ba'diyah zuhur, itu biasa beliau, kan? Suatu ketika beliau ada tamu habis zuhur, baru sampai asar. Selepas sholat asar, beliau mengkodok sholat qobliyah zuhur, dikodok selesai setelah asar. Padahal itu aslinya waktu terlarang sholat loh Pak. Dan sholat qobliyah itu sholat sunnah Pak. Nah ketika kita udah biasa melakukan hal yang sunnah, namun di momentum itu qadarullah kita belum bisa melakukannya karena kondisi, maka kita boleh mengkodoknya di tempat lain. Paham gak Pak di sini maksud saya? Walaupun pada asal di tempat lain tersebut tidak dianjurkan melakukan hal itu, nggak terlarang juga bahkan ini. Sholat sebelum subuh, nah ini terlarang. Setelah subuh itu kan terlarang sholat. Tapi kita udah biasa sholat qobliyah subuh, kondisional karena mungkin BAB atau ketiduran atau gimana, ya kita kalau itu dalam hadis ada bahkan itu. Nah sekarang dikiaskan dari itu hal yang justru lebih ringan lagi, yaitu yang sunnah dan nggak ada larangan bahkan aslinya. Nah yaitu ketika kita tadi masbuk 2 rakaat atau 1 rakaat, kita nggak bisa melakukannya di 2 rakaat pertama misalnya karena imam ini langsung ruku' di rakaat ketiga dan keempatnya dia, kita nggak sempat baca surat. Maka karena biasa kita baca surat di rakaat pertama dan kedua nggak sempat, kita alihkan ke ketiga dan keempat, yang pada asalnya rakaat ketiga dan keempat ini kita nggak ada baca surat, tapi kita isi itu sebagai qada sunnah yang nggak bisa kita lakukan di rakaat pertama dan kedua, begitu. Maka yang tadinya tidak dianjurkan menjadi dianjurkan sebagai bentuk qada, begitu Pak. Wallahu a'lam. Cuman kalau nggak baca juga nggak apa-apa, jangan-jangan kayak gitu biasanya. Biar cepet. Biasanya gitu. Ya udah, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kalau tahu juga kayaknya nggak baca juga Pak. Ya gitu Pak. Gimana? Ada lagi ya Pak? Ya Pak. Saya fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kan sering terlambat datang ikut sholat berjamaah. Tiba-tiba kan lihat gerakan ini udah masuk ke atahiyat kedua ya, ibaratkan Akhir. atahiyat 4 rakaatnya, Aha. Al-Fatihah contohnya. Nah kan nanggung, saya tunggu aja dia kan dia lagi atahiyat pertama ya. Tadi biar gerakannya sama, saya nunggu rakaat ketiga gitu. Boleh nggak gitu? Jadi menyesuaikan gerakan maksudnya. Oh, maksudnya gerakan ini maksudnya sholat. Nah, kalau saya ikutin berarti gerakan saya yang mestinya kan nggak ikut atahiyat. Saya nunggu dulu sebentar aja giliran rakaat ketiga ikutnya, boleh nggak kayak gitu bolehnya? gimana sebelum maksudnya? Saya belum begitu ngerti. Jadi nggak langsung duduk. Saya langsung ikut gitu. Nggak langsung duduk. Nunggu gerakan. Itu dia Rakaat ketiga. Nunggu takbir. Dia gerakannya sama. nunggu. Nunggu berdiri. Oh, nunggu berdiri. Ya. Itu sebenarnya boleh-boleh aja, cuman sebenarnya yang Anda tidak hafal lafalnya, tetapi ada anjuran jika engkau menemukan orang sedang sholat, maksud jemaah sedang sholat, maka masuklah. Di sini berarti menunjukkan langsung masuk aja, Pak. Ya, walaupun dia sedang tasyahud awal, mereka imam dan jemaah sedang tasyahud awal, masuk aja. Maksudnya masuk aja sini, maksudnya langsung ikut. Itu lebih afdal. Tanpa takbiratul ihram atau Ya takbiratul ihram Pak. Allahu Akbar. Turun tasyahud. Ikutan persis sama imam. Nah, tapi kalau misalnya Bapak nunggu, ya biasanya banyak orang kayak gini. Kalau saya nggak nunggu Pak, selama itu masih tasyahud awal dan imam makan diri lagi, saya ikutan langsung tasyahud awal, blok gitu. Nah, ikutan bacaan tasyahud persis.
Iya. Kenapa Pak? Oh nggak apa-apa. Kira mau diri. Karena mungkin kalau kita nunggu sebelum kita sudah takbir, kita jadi memutus. Nggak apa-apa. Emang maksudnya takbir gimana? Saya ini tadi kan nunggu, sementara kanan kirinya masuk sudah takbir. Dan Enggak. sudah masuk juga. Insya Allah nggak itu nggak disebut mutus saf. Tetap ada orang kan normal. Nggak. Sudah belum takbir. Belum takbir nggak apa-apa. Walaupun belum takbir. Jadi nggak dia akan memutus saf. Jadi lebih afdol Bapak langsung ikut Pak. Kalau memang Bapak nggak langsung ikut terus nunggu mereka diri, ya itu tidak apa-apa, cuman kurang afdol aja gitu loh. Tidak apa-apa, cuman kurang afdol. Seperti itu. Ya, fadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. baru-baru ini mengikuti sholat jamaah asar. Ini kayak Bapak tuh kalau sholat jamaah mesti ada kasus. Salah imam. Tuh kan imam lagi. Imamnya bermasalah mesti. Pertama, imamnya itu waktu rakaat pertama itu sujudnya 3 kali. Yuh, masya Allah. Itu gimana? Justru karena saya di pinggir, enggak lihat gerakan imam. Secara refleks saja kalau habis rakaat kedua kan kita berdiri. Saya berdiri di rakaat kedua. Tapi imam kan masih Sujud. lagi. Oh iya, karena sama Allahu Akbar ya. Karena lupa. Lafalnya Allahu Akbar ya Pak sama. Iya, enggak. Terus yang di belakang imam kan mestinya mengucapkan subhanallah. Iya. Tapi enggak ada yang mengucapkan itu, tapi malah mengikuti gerakan imam. Nah ini yang saya ini karena dia mengikuti takbir imam itu ya setelah berdiri, terus begitu dia bangun dari sujud lagi kan berdiri, ini sebelah saya langsung rukuk malah. Kalau saya berdiri nunggu gerakan imam lagi. Jadi saat itu di momentum yang sama ada yang lagi sujud, ada yang lagi diri, ada yang lagi ruku. Ada yang salam nggak Pak? Salam gitu, assalamualaikum gitu. Ya keadaannya sih seakan-akan kayak kacau tapi nggak ada yang Ya udah, iya. Yang saya tanyakan, Saking biasanya kacau ya, Pak. Ini apa bagaimana sah atau tidak? Nggak tahu saya Pak soal kayak gini nih, nggak tahu saya. Iya tapi nggak tahu deh ini harus gimana ya. Gini aja Pak, tunggu kiamat aja deh. Ya biar tahu kita nanti. Saya nggak bisa jawab saya. Nggak bisa jawab. Yang paling ajaib itu yang ruku itu loh Pak. Itu saya nggak, kok ngapain ruku dia? Oh ketika dia kan udah diri, terus Allahu Akbar diri imam dia ruku gitu. Kadang ngira, aduh. Sebenarnya Bapak benar. Beliau juga benar. Yang salah ya imam itu dan yang di belakangnya. Bapak di samping ya Pak ya? Oh, karena berdasarkan sama ya mendengar urutan, nggak langsung melihat orangnya. Ini Bapak tidak salah karena Bapak berdiri nggak salah karena emang urutannya pas. Oh gitu yang ada yang ngomong gitu. Udah saya nanggung imam. Ya itu dia. Imamnya nggak sujud sahwi habis itu Pak, karena nggak ngerasa ya. Ya. Ini masih kemarin yang berkasus tuh Pak. Maksudnya masjid yang berkasus itu. Udah Pak, saya sarankan nyari masjid lain lah Pak. Nanti habis Ramadan ada lagi. Ya udah Pak, cari yang agak jauhan biar nggak berkasus lagi. Iya beneran. Jangan sampai musibah yang ada di sana itu jadi bahan pikiran orang-orang sini loh Pak. Iya kita udah tenang damai nggak ada masalah. Ada lagi kasus baru. Ya udahlah. Bapak sholatnya sah Pak. Itu karena tidak sengaja dan nggak bermaksud menyelisih imam. Justru yang bermasalah ini adalah imamnya lupa mungkin ya. Yang di belakang imam, yang tahu ini 3 rakaat itu bebannya itu nanti tuh. Ya cuman karena mereka mungkin jahil nggak ngerti ya mudah-mudahan Allah maafkan lah. Allah alam saya nggak bisa menilai lagi. Gimana Pak? Iya Pak. Ya, mau bertanya tentang Anda pernah melakukan kesalahan salah bacaan Ustaz. Sesaat membaca ada 2 kesalahan yaitu
saat membaca doa iftitah ternyata membaca doa kafaratul majelis. Terus enggak kan baca doa iftitah kan Enggak, Bapak sholat di masjid beliau nggak? sholat, bahkan waktu itu sholat di sini Ustaz. Doa iftitah gitu, tapi jamaah tapi terus yang kedua adalah saat ruku membaca bacaannya bukan subhana rabbil azim tapi subhana rabbil a'la. Walau alam lagi banyak pikiran mungkin Ustaz. Nah, sebagai makmum dengan bacaan yang salah seperti tadi dan baru ingat di rakaat ketiga gitu Ustaz ya, itu Maghrib. isya. Ya. Nah, isya itu wajib, bukan wajib, artinya sujud sahwi kan Ustaz ya? Oh ya. Di luar sisa. Dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi, Pak. Dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi. Walaupun itu sunnah, tapi itu masuk ke sunnah hay'ah. Jadi perlu sujud sahwi. Tapi yang lebih sahih adalah tidak perlu, nggak masalah. Nggak masalah. Karena makmum, Bukan, karena itu sunnah. bukan wajib sholat gitu. Bukan kewajiban yang dilupakan. Bukan rukun, bukan wajib. Bukan rukun, bukan wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya sunnatul hayat, ada namanya sunnatul abad. Itu dibedakan. Sunnatul hayat itu yang kalau kita meninggalkannya lupa atau apa, ada sujud sahwi. Seperti kunut subuh itu sunnah hayat maksudnya. Makanya kalau ada imam nggak kunut subuh, makmumnya ini sujud sahwi. Di mazhab Syafi'i gitu. Pernah dengar kayak ini nggak Pak? Nah, iya itu mazhab Syafi'i seperti itu. Iya. Nah, itu ijtihad ulama Syafi'i ya. Tapi kan Bapak kan mazhabnya lubang buaya, jadi tidak masalah. Nah, jadi ketika subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Kan harusnya wa ta'ala Harusnya itu. Nah, bacanya doa. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis itu assalamualaikum gitu ya, Pak. Enggak, Ustaz. Istiadah, Ustaz. Tapi itu istiadah gitu. Ya, waktu nggak masalah Pak, nggak masalah. Nggak betulin nggak, lupa mungkin. Kemudian, oh ya dengerin imam. Kemudian juga ketika subhanallah harusnya subhanallah azim, itu nggak masalah dalam jumhur ulama, itu kan termasuk sunnah. Tapi kalau bagi sebagian Hanabilah itu nanti harus sujud sahwi karena itu salah dalam mengucapkan kalimat wajib. Iya. Salah letak terus. Salah letak. Tapi yang saya adalah nggak apa-apa insyaallah. Ya begitu. Tenang aja Pak. Itu kalau misalkan makmumnya itu misalnya sebagai makmum terus kemudian sujud sahwi sendirian atau nggak sendirian kan Ustaz? Sementara Iya. Yang lain enggak? Yang lain kan salam gitu kan. Terus nggak masalah Ustaz. Gak masalah kalau misalnya antum sendirian dan memang itu mazhab yang antum pegang yang mengharuskan sujud sahwi. Misalnya membaca Allahu Akbar itu kan wajib. Ya misalnya dalam mazhab yang mengatakan itu wajib, sebagian sunnah. Nah wajib ini kalau ditanggalkan nggak sengaja maka sujud sahwi. Maksudnya takbir intikal. Ya takbir intikal, bukan takbiratul ihram. Takbir intikal. Sebagian ulama mengatakan itu wajib. Meninggalkannya dengan sengaja walaupun jadi makmum sujud sahwi. Sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Meninggalkannya sengaja nggak sengaja nggak masalah. Ada yang mengatakan begitu. Itu beda-beda ulama. Ya. Jadi nggak masalah sujud sahwi sendiri terus jemaah lain sambil ngeliatin lah. Kenapa Pak sujud sahwi? Ya jelasin kalau emang bisa jelasin. Kalau nggak bisa jelasin bilang aja wallahu alam, saya juga nggak tahu, pengen aja sujud. Oke, baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullahu khairal jazaa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Mudah-mudahan kita ketemu lagi setelah Ramadan insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah taala perkenankan kita untuk berkesempatan kembali bermajelis dan panjangkan usia kita dalam ketaatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.